Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Kita bahas mengenai kali ini kenapa orang berhenti lomba ya. Biasanya sebabnya tuh karena ini ya. Jadi ada beberapa murai batu meskipun di awal ya, seperti pertanyaan teman-teman kita yang udah nanya di kolom komentar. Awalnya itu burungnya murai batunya masih prestasi ya, waktu pastol dicoba digantangkan prestasi, lantas dikondisikan sampai benar-benar mabung ya atau ke tahap dewasa. Tetapi setelah mabung tadi murainya kok jadi aneh, tidak seperti awal mula tadi, seperti kurang birahi ya, kurang bergairah gitu. Untuk responsifnya juga tidak sebagus sewaktu pastol saat prestasi. Nah, perlu dicatat teman-teman, dalam merawat murai batu mabung itu tersebar ya banyak materi yang biasanya terbagi secara garis besar itu dua kelompok. Kelompok pertama ada yang bilang banyakin EF, kelompok yang kedua ada yang bilang minim EF atau bahkan nol. Nah ini kalau ditangkap langsung sama pemain pemula yang baru belajar, ini bisa kebingungan mereka. Katanya EF-nya harus nol, katanya EF-nya banyakin. Nah, mereka akan kebingungan. Padahal untuk murai batu itu tergantung dari karakter masing-masing. Contoh, ada murai batu yang besar EF pun dia untuk responnya kurang bagus. Dalam artian tetap membutuhkan perawatan ekstra, pakan yang banyak baru dia akan responsif. Ada yang burung murai batu memang demikian. Lantas ada juga yang murai batu dikasih sedikit EF saja dia sudah gemprong-gemprong, dalam artian sudah mau bongkar-bongkar materi. Nah, burung murai batu yang demikian jangan disamakan saat pola perawatannya, harus dibedakan. Dan siapa yang tahu kalau murai batunya itu memiliki karakter A dan karakter B? Ya teman-teman sendiri yang harus memahaminya. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengenal karakter dari burung murai batu agar tidak salah merawat. Contoh, ketika murai batu kita itu birahinya dalam artian susah untuk bongkar materi meskipun EF-nya banyak. Lantas ketika mabung kita nolin EF atau kecilin EF, nah ini akan bermasalah ketika murai batu setelah mabung. Itu bisa dipastikan akan bermasalah. Jadi untuk teman-teman coba ya dikenali untuk murai batunya. Ada yang dikasih sedikit saja dia masih respon meskipun mabung. Nah, untuk seperti ini malah ditambahin banyakin. Yang jadi masalah ya nanti murai batunya tidak akan bongkar-bongkar materi. Nah, jadi jangan sampai keliru antara rawatan karakter A dan karakter B ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya tadi, murai batu untuk settingan harian teman-teman gimana, tinggi apa enggak ya. Terus ketika waktu mabung tadi, waktu dipengondisikan, tahapan-tahapannya apakah sudah benar, dalam artian rawatan harian gimana responnya nih. Kalau masih sering bunyi, ada pancingan sedikit saja abang some lewat masih suka bongkar materi, nah itu berarti ketinggian, teman-teman perlu menguranginya. Lain cerita ketika sudah nggak ada respon ya, itu teman-teman mau di EF banyak pun tidak akan jadi masalah, karena sebenarnya apa yang mereka takutkan itu nanti yang ditakutkan ketika banyak EF, mutasinya akan terganggu, itu yang ditakutkan. Dalam artian ketika EF-nya tinggi, nanti kalau ada respon-respon, nah itu yang akan mengganggu dari proses mutasi. Nah ini yang dilakukan teman-teman senior untuk menurunkan EF-nya sampai benar-benar di titik terendah, titik dimana dia tidak ada lagi respon. Tapi perlu dicatat, perlu dipahami juga ya, untuk merawat murai batu itu kan tahapannya dalam murai batu mabung. Tahapan pertama dia mulai buang bulu halus, terus ambrol ya, rontok semua. Nah dari rontok semua itu juga ada mulai tumbuh bulu kecil-kecil ya, lantas ada penyempurnaan bulu. Nah seperti itu tahapannya juga berbeda-beda. Saat teman-teman mungkin waktu ambrol ya, burung cenderung diam ya. Nah waktu burung cenderung diam itulah EF-nya terkadang ada teman-teman yang nyaranin untuk dibanyakin. Nah itu tidak masalah ya,
tidak masalah akan langsung ambrol itu bagus. Tapi untuk burung yang bagaimana dulu, tetap harus melihat kondisi dari murai batu itu. Ada juga yang waktu dokor jangan sebanyak-banyak ya. Ada yang bilang banyak karena butuh nutrisi, semuanya benar ya. Yang butuh banyak benar, yang jangan banyak-banyak benar, tinggal bagaimana burungnya ya, bagaimana burung murai batu kita juga harus tahu, yang kita yang harus memahaminya ya. Lalu yang tepat bagaimana? Yang tepat ya teman-teman sendiri harus mengenal karakter burung murai batunya ya. Ketika murai batunya sudah dikasih EF standar tapi dia berkicau layaknya berkicau saja, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting jangan sampai ke fase gemprong itu berbunyi mengeluarkan materi dengan tekanan. Itu kalau di murai batu yang masih mutasi dan mapung itu tidak bagus, karena nanti dampaknya bisa terganggu untuk mutasinya. Kalau mutasinya terganggu nanti ada tingkat kefatalan juga. Yang ditakutkan nanti mutasinya tidak sempurna, dia malah nyulam. Kalau nyulam nanti di performnya dia tidak akan maksimal ya, tidak akan sebagus ketika murai batu kita ambrol total, terus tumbuh bareng, terus rawatan rutin sampai dia mentok dokor ya, terus kondisian siap tarung. Nah itu baru lebih maksimal. Lain cerita ketika murai batu kita itu malah cenderung nyulam, nah itu berbahaya. Ini yang akan berdampak buruk hingga akhirnya kita kalau lomba kalah dan akhirnya kita berhenti bermain murai batu. Nah itu ya. Jadi untuk merawat murai batu memang tidak mudah ya, dan tidak sulit juga bagi kita yang sudah mengenal karakter dari murai batu kita sendiri. Bahkan kalau kita sudah mengenal karakter dari murai batu kita, teman-teman, itu terkadang mau lomba saja kita sudah ada feeling, kita hari ini mau kondangan, kita hari ini mau prestasi ya. Kalau kita hari ini mau prestasi, apapun itu bawaannya biasanya akan selalu enak. Tapi kalau kita mau kondangan, bawaannya ya udah ada aja masalah yang tidak terduga-duga seperti itu. Nah, perlu dicatat ya teman-teman, untuk murai batu yang masuk masa mabung, memang untuk perawatan seperti penjemuran sudah harus ditiadakan. Jangan sampai dijemur mapung itu ya, nanti malah menjadi murai batu yang trouble, nyulam, masalah-masalah ya. Dan perlu dicatat juga teman-teman ya, di garis bawahin, murai batu itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan antara si A dan si B. Jadi poinnya adalah jangan pernah meniru rawatan orang lain plek ketiplek. Teman-teman ambil teknisnya, kenali murai batu teman-teman sendiri, terus coba rawat ya menurut teman-teman sendiri, karena yang tahu burung murai batu ya teman-teman sendiri sang pemilik ya. Jangan mencontek murai batu orang lain, takutnya nanti salah ilmu malahan ya. Di sini jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah sampai mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.